Sekarang kita akan membahas tentang struktur hutan ya. Yang bagian pertama kita akan meninjau struktur hutan secara vertikal atau melihat namanya pelapisan atau stratifikasi, memandang hutan secara vertikal atas pelapisan-pelapisannya, itu disebut juga sebagai fisiognomi dari hutan ya. Jadi secara umum kita bisa membagi hutan struktur vertikal atau stratifikasi dari hutan itu atas beberapa stratum begitu ya. Yang paling bawah adalah lantai hutan, forest floor, isinya pohon tumbang ya. Dan yang sudah mulai melapuk, kemudian ada lapisan herba, lapisan perdu. Nah, ada istilah lapisan understory ya. Understory itu isinya adalah pohon-pohon kecil, baik itu pohon yang bisa berukuran besar tapi masih immature, ataupun pohon-pohon yang memang dia sampai dewasa pun ukurannya kecil ya, atau trellis biasanya disebut. Nah, kanopi ya, lapisan bagian atas di mana tajuk sebagian besar pohon-pohon bertemu itu namanya kanopi ya. Nah, di atas kanopi itu biasanya ada satu, dua, beberapa tanaman yang mencuat gitu atau emergen ya. Jadi pohon-pohon yang tajuknya itu mencuat ya, lebih tinggi dari pohon-pohon sebagian besar yang menyusun lapisan kanopi ya. Jadi namanya emergen. Jadi ini gambarannya. Kalau kita gambarkan stratifikasi hutan hanya memasukkan 3 stratum utama. Jadi ini emergen, bergantung pada tipe hutannya, tapi biasanya lapisan emergen itu diisi individu-individu yang sangat tinggi di atas sekitar 30 cm ke atas. Nah, ini yang namanya canopy layer ya, di mana tajuk tertinggi dari sebagian besar pohon-pohon itu beradu begitu. Nah, di bawahnya understory layer, di bawahnya ada perdu dan herba begitu ya. Kadang-kadang stratum itu diberi label, ada layer A, stratum A, stratum B, stratum C begitu ya. Bagaimana kita mempelajari fisiognomi, salah satunya melalui diagram profil. Nah, ini dalam keadaan normal bukan pandemi, ada praktikum ini di lapangan biasanya. Nanti kita lihatlah Pak Yoyo apa yang bisa disiapkan untuk mengganti materi ini. Jadi ini Anda perhatikan satu contoh diagram profil ya. Jadi hutan dipotret secara strukturnya dari samping ya. Jadi di sini kita dengan menggambarkan hutan seperti ini kita bisa mengetahui strukturnya. Oh oke, hutan ini sebagian besar kanopinya berada di sekitar ketinggian 20 meter. Oh ada beberapa emergen, 1, 2, 3, 4 emergen. Ya ada beberapa pohon yang kecil-kecil. Nah informasinya banyak. Salah satunya secara visual kita bisa melihat apakah lokasi individual pohon ini saling berdekatan atau ada celah atau gap, mungkin diakibatkan ada pohon besar tumbang beberapa saat yang lalu. Nah itu apakah kanopinya itu utuh, apakah hutan itu masih bagus dilihat dari kanopinya utuh dan bersambung ataukah sudah banyak celah. Jadi itu informasi yang kita bisa. Ini ada contoh diagram profil yang dibuat oleh anak bimbing saya, anak biologi. Ini di Papandayan saya mempunyai plot permanen ukurannya 1 hektar ya, 100 kali 100. Nah, si Stevina ini membuat diagram profil pada plot ukuran 100 meter kesananya, kalau nggak salah 50 meter atau 20 meter saya lupa. Nah, jadi dia coba gambarkan kondisi pohon di hutan Papandayan. Di sini terlihat ternyata bagian understory-nya cukup padat begitu ya. Kemudian kanopinya pun tidak terlalu bersambung ya. Jadi ada banyak celah, kita bisa
lihat juga emergen tapi tidak banyak. Hanya mungkin 2 di dalam lebar 100 meter ini. Nah, ini contoh informasi yang bisa digali dari membuat diagram profil. Kalau hutan yang sama kita lihat dari atas, ini lebih jelas sebetulnya. Stratum A isinya beberapa emergen dan ini tidak bersentuhan ya. Begitu stratum B masih banyak celah ya, tidak semuanya bersambung ya. Stratum C cukup padat ya. Itulah. Struktur hutan juga bisa kita gambarkan dengan meninjau struktur umur dari individu-individu penyusunnya. Ya, jadi di sini kalau pohon di tropis itu tidak mudah menghitung umurnya sebetulnya. Kalau di hutan temperata itu karena ada perbedaan yang sangat jelas antara pertumbuhan di 2 musim yang sangat ekstrim, musim panas di mana fotosintesisnya rapid, kemudian pertambahan diameternya itu akan jelas, dan musim dingin di mana fotosintesisnya itu mungkin tidak ada pertumbuhan diameter, kemudian berganti. Nah, selang-seling masa pertumbuhan itu tergambarkan kalau kita menyayat kayu gitu ya. Membuat potongan melintang kayu akan terlihat sebagai tree ring ya, cincin kayu. Nah, jumlah lingkaran-lingkaran itu menggambarkan tahun sebetulnya. Ya, karena ada penanda jelas. Nah, di hutan tropis pada saat pertumbuhan itu berlangsung sepanjang tahun itu tidak ada tanda itu, sehingga tidak mudah menakar umur di hutan tropis kalau kita tidak tahu persis kapan hutan itu pertama kali terbentuk. Biasanya indikasi-indikasi yang kita bisa gunakan untuk menebak umur, misalnya kalau suatu tempat itu kemudian mengalami kejadian gangguan yang jelas. Suatu hutan pada suatu tahun kebakaran hebat sehingga di dalam living memory orang-orang di sana saat itu tanaman habis semua. Nah, kemudian hutan kalau dibiarkan akan beregenerasi sendiri. Nah, kalau waktu pertama kali dia terbuka karena gangguan itu diingat, maka kita bisa menebak umur tegakan pohon yang sudah besar. Tapi kan dalam perjalanan waktu itu setiap saat juga ada proses pohon yang dewasa itu menghasilkan buah, ya, memencarkan biji. Kemudian ada individu-individu yang lebih muda tumbuh di belakangan ya, pada masa setelah individu generasi pohon yang pertama yang baru tumbuh setelah gangguan. Nah, setelah itu kan umur menjadi sulit ditakar. Tapi yang pasti secara umum individu yang ukurannya kecil itu umurnya lebih muda daripada individu yang ukuran besar. Kita akhirnya mengambil rule yang sangat sederhana itu. Sehingga pada saat kita tidak mengetahui umur absolut dari suatu pohon ya, gambaran demografi suatu populasi pohon itu secara kualitatif bisa digambarkan sebagai dengan menggunakan ukuran kelas diameternya ya. Jadi misalnya di sini ini penelitian di plot permanen yang tadi saya ceritakan, 1 hektar dikerjakan oleh anak bimbing saya dulu, anak biologi ini. Jadi di hutan Papandayan yang 1 hektar itu kita kelaskan pohon-pohon yang diameternya diukur atas beberapa kelas diameter. Ini kelas diameter kecil, ke arah sini kelas diameter besar. Ini adalah jumlah individu di setiap kelas diameter. Ya, dengan melihat grafik seperti ini kita bisa melihat, oke, rupanya Gunung Papandayan, hutan Gunung Papandayan itu tersusun atas pohon-pohon yang jumlah individu ukuran 10-20 itu mendominasi. Ada beberapa individu yang ukuran 30-70, tapi tidak ada yang ukurannya sangat besar di sana. Ya, jadi kita bisa lihat seperti itu. Kemudian informasi lain biasanya kalau mempelajari dinamika hutan, kalau individu yang umur mudanya itu banyak, ya, ini nanti kalau yang tua itu tumbang, inilah yang akan menggantikan. Jadi seperti halnya struktur umur manusia, tersedianya individu di kelas umur muda yang banyak itu menandakan potensi regenerasi yang
baik bagi populasi tersebut. Aspek yang lain kita bisa melihat hutan dari segi komposisinya, ya. Komposisi apa-apa penyusunnya dilihat dari segi floristiknya biasanya, ya. Dilihat dari biasanya taksa penyusunnya. Nah, ini ada beberapa aspek dari komposisi vegetasi. Yang pertama itu kita bisa meninjau yang namanya richness atau kekayaan dan keanekaragaman. Nah, kita juga bisa meninjau apa yang namanya abundance atau kelimpahan spesies. Coba kita lihat beberapa. Nah, ini contoh saja, nanti diagram profil, gimana menghasilkan diagram struktur umur, dan bagaimana menghasilkan diagram seperti ini Anda akan pelajari di praktikum. Ini salah satu cara untuk menunjukkan abundance atau kelimpahan dari pohon-pohon di hutan. Pada saat kita mengkaji hutan, selain kita bisa melihat struktur umur, struktur fisionomi, kita pengen tahu jenis pohon apa sih yang mendominasi begitu. Nah, kata-kata mendominasi itu implying bahwa abundance atau kelimpahan spesies penyusunnya itu dibandingkan relatif dengan satu dengan yang lain. Nah, salah satu metode untuk mengukur kelimpahan itu adalah metode indeks nilai penting, important value index. Nanti Anda akan belajar. Yang cara mengukurnya Anda akan belajar, tapi intinya indeks nilai penting ini disusun oleh tiga nilai yang digabungkan, ya. Dominansi relatif, kerapatan relatif, dan frekuensi relatif. Dominansi relatif itu kurang lebih nanti menggambarkan seberapa proporsi basal area. Jadi batang kalau diproyeksikan ke tanah, ya, lingkaran yang menyentuh tanah itu menggambarkan ruang tanah yang dikuasai oleh pohon itu. Itu mengindikasikan sumber daya tanah, ya, sumber daya edafik yang dikuasai oleh pohon itu. Ya, itu nanti dinyatakan dalam sebuah parameter kerapatan relatif. Kemudian ada relative density. Ini tadi ke dominansi relatif. Ini relative density, seberapa banyak jumlah individu suatu spesies itu yang ada di hamparan itu. Dan relative frekuensi, seberapa sering dia ditemukan di beberapa tempat gitu, ya. Apakah dia tersebar di semua tempat secara merata, apakah dia hanya ada banyak tapi mengumpul di satu tempat. Nah, itu nanti dihitung dengan itu. Tapi singkat kata, ketika indeks ini bisa dijumlahkan menjadi composite index, namanya indeks nilai penting begitu. Nah, itu dihitung untuk semua spesies. Biasanya di sebuah hamparan untuk mengetahui komposisi hutan. Jadi misalnya di hutan Gunung Papandayan tadi ada 31 spesies, masing-masing dengan teknik tertentu dihitung, ya, indeks nilai value, kemudian dijajarkan dari yang terbesar ke yang terkecil ke arah sini. Ini informasinya sangat powerful. Kita bisa melihat ternyata di hutan Papandayan itu hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sekitar 10 jenis aja yang terlihat mendominasi. Yang lain-lain, ya, yang cukup banyak maksud saya. Yang lain-lain itu ada, tapi jumlahnya sedikit, ya. Dari di antara beberapa yang cukup melimpah itu mana yang paling dominan? Ya, ini kelihatan satu spesies yang indeks nilai pentingnya tertinggi, Disthylium stellare ini sangat tinggi dibandingkan dengan yang lain. Nah, Anda juga bisa bayangkan ini hutan alami, ya, hutan alami terbentuk secara alami, isinya banyak begitu, ya. Nah, kalau Anda melakukan hal yang seperti ini di hutan tanaman begitu, ya isinya cuma satu, karena cuma satu jenis. Nah, ini biasanya digunakan untuk mendeskripsikan hutan-hutan alami yang isinya banyak jenis pada saat kita ingin mengetahui jenis mana sebetulnya yang lebih dominan dibandingkan dengan jenis yang lain. Nah, hal yang kedua itu kita bisa mengkaji keanekaragaman, ya. Di ekologi itu, ya, keanekaragaman suatu komunitas berbasis spesies itu
dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama adalah kekayaan jenis, ya, atau species richness, yaitu jumlah spesies yang ada di sana. Kemudian adalah relative abundance of species atau evenness, ya. Jadi seberapa banyak satu spesies ini relatif terhadap yang lain. Apakah dia didominasi oleh satu spesies atau semua spesies yang menyusun komunitas itu kelimpahannya relatif mirip. Kira-kira begitu. Nah, gambar ini sangat bagus untuk menggambarkan konsep evenness, ya, relative abundance, dan konsep species diversity yang dinyatakan sebagai species richness. Nah, ini coba dilihat, ya. Ini ada berapa komunitas A dan B. Keduanya mempunyai 5 jenis pohon, ya. Ada 5 jenis gambar di sini. Nah, jadi ini, ya, 5 jenis. Apa yang berbeda, ya? Kalau yang di A, Anda bisa lihat itu didominasi oleh jenis ini, ya. Nih, jenis ini dominan. Yang lain ada, tapi sedikit. Ya, ini dikatakan dua-duanya richness-nya sama. Sama-sama jumlah spesiesnya itu 5. Richness-nya sama, tapi evenness-nya berbeda. Di sini spesies apapun namanya ini dominan. Ya, tapi di sini, ya, di antara kelima spesies itu proporsinya relatif seragam. Artinya kelimpahan di antara kelima spesies itu mirip-mirip. Jadi dikatakan kondisi seperti ini adalah evenness-nya rendah, ya. Kondisi seperti ini adalah evenness-nya tinggi. Nah, cara meringkas untuk menyatakan tingkat keanekaragaman itu bisa dinyatakan sebagai indeks, ya. Indeks yang terkenal untuk menyatakan keanekaragaman suatu komunitas, baik tumbuhan atau hewan, adalah indeks keanekaragaman Shannon-Wiener. Sekarang kita akan coba menyatakan tingkat keanekaragaman dari dua komunitas yang baru saja kita diskusikan itu dengan menggunakan indeks Shannon-Wiener, ya. Nah, jadi ini komunitas A isinya 1-5, B sama, tapi taruhlah di komunitas A itu jenis A dominan, ya. Ada 21 individu di sana. Yang komunitas spesies lain cuma 1-1, total jenisnya 25. Di komunitas B, spesies 1-5 itu masing-masing evenness-nya tinggi, masing-masing disusun oleh 5 spesies, totalnya sama-sama 25. Nah, ini kemudian ada tahapan perhitungan di mana proporsi relatif dari setiap spesies ini dihitung. Jadi ini 25, 21 dibagi 25, 1 dibagi 25, 1, ya, hasilnya seperti ini. Ini menggambarkan kerapatan relatif. Nanti Anda akan belajar. Ini menggambarkan kerapatan relatif. Relatif karena sum to one, ya. Jadi secara umum kita katakan spesies satu kerapatan relatifnya jauh lebih tinggi dari spesies yang lain. Nah, nilai ini kemudian dikalikan dengan sebuah perkalian logaritmik, begitu disamkan ke bawah, diminkan akan menghasilkan angka H aksen atau Shannon-Wiener Diversity Index senilai 0,662. Komunitas B, proporsinya dilakukan penghitungan yang sama, hasilnya proporsinya ya sama, mirip antar spesies sum to one juga. Dengan cara perhitungan yang mirip, kita bisa dapatkan angka H aksen 1,61. Jadi di dalam ekspresi tingkat keanekaragaman menggunakan indeks, ya, komunitas yang evenness-nya tinggi itu diversity index-nya juga tinggi, ya, dibandingkan dengan komunitas yang evenness-nya itu rendah, meskipun richness-nya, kekayaan jenisnya, keduanya sama, yaitu 5 spesies.